अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Falazadi, NIM 22111 0243 2046, dan rekan saya Irham dengan NIM 22111 02432114. Di sini saya bersama rekan saya ingin mereview jurnal tugas mata kuliah Hukum Perdata dosen pengampu Pak Rio Arif Pratama SH.MH dengan judul Kedudukan Hukum Waris Anak Angkat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nama penulis Reginald Pudihang, tahun terbit 2015, volume 3, halaman 1 sampai 10. Rumusan masalah. 1. Bagaimana prosedur pengangkatan anak untuk memperoleh kekuatan hukum? 2. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam memperoleh hak mewarisi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? Tujuan penelitian untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum hak waris anak angkat dalam sistem hukum perdata Indonesia. Metode penelitian dalam melaksanakan pendekatan permasalahan yang berhubungan dengan topik penelitian ini digunakan metode pendekatan. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah dengan cara penelitian perpustakaan atau studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis, yaitu untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang hak mewaris anak angkat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Latar belakang pengangkatan anak adopsi bukan merupakan hal yang baru di Indonesia, karena hal ini sudah lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Pengangkatan anak dapat dilakukan dengan cara dan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi yuridis bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang melatar belakangi permasalahan dalam penulisan ini, yakni bagaimana prosedur pengangkatan anak agar anak tersebut mempunyai kedudukan hukum, serta bagaimana pelaksanaan kedudukan anak angkat dalam memperoleh hak mewaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah dengan cara penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengangkatan anak untuk memperoleh kekuatan hukum di mana pengangkatan anak di negara Indonesia meliputi pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan mencakup pengangkatan anak secara langsung yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua, dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan,
Selanjutnya, kedudukan anak angkat dalam memperoleh hak mewaris berdasarkan KUH Perdata. Pengangkatan anak akan mempengaruhi kedudukan hak waris atau mewaris anak angkat terhadap orang tua angkatnya, yang mana pada prinsipnya pewarisan terhadap anak angkat dikembalikan kepada hukum waris orang tua angkatnya. Orang tua angkat berkewajiban mengusahakan agar setelah ia meninggal dunia, anak angkatnya tidak terlantar. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pengangkatan anak dapat dilakukan dengan cara membuat akta pengangkatan anak di hadapan notaris. Di samping itu, pengangkatan anak dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada pengadilan. Contohnya, pengadilan negeri untuk memperoleh kepastian hukum terhadap pengangkatan anak tersebut. Hak mewaris anak angkat tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun demikian, khusus bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, kedudukan anak angkat adalah sama dengan anak sah. Untuk itu, ia mewaris harta warisan orang tua angkatnya menurut undang-undang atau mewaris berdasarkan hukum waris testamentaire apabila ia mendapat testamen atau hibah wasiat. Alasan dan isi. Prosedur pengangkatan anak untuk memperoleh kekuatan hukum. Penetapan Pengadilan Negeri tentang Pengangkatan Anak adalah salah satu dokumen hukum yang sangat penting. Dengan ditetapkannya seorang anak menjadi anak angkat, maka dapat dipandang bahwa anak angkat tersebut seolah-olah sebagai anak yang baru lahir di tengah-tengah keluarga, karena ia telah terputus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya dan lahir di tengah-tengah keluarga baru dengan segala hak dan kewajibannya yang dipersamakan dengan anak kandung. Maka kewajiban orang tua angkat tersebut harus mencatatkan anak angkatnya itu ke kantor catatan sipil untuk memperoleh semacam akta kelahiran yang memuat peristiwa atau kejadian hukum yang timbul antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Dasar pengajuan pencatatan anak angkat ke kantor catatan sipil adalah penetapan Pengadilan Negeri tentang Pengangkatan Anak. Dalam Kitab Undang-Undang Dasar Hukum Perdata (KUH Perdata) atau BW tidak ditemukan ketentuan yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat. Yang ada hanya ketentuan tentang pengakuan anak di luar nikah. Ketentuan ini tidak ada sama sekali hubungannya dengan masalah adopsi, karena tuntunan masyarakat walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak mengatur masalah adopsi ini, sedang adopsi itu sendiri sangat tajam terjadi di masyarakat. Maka pemerintah Hindia Belanda berusaha membuat suatu aturan yang tersendiri tentang adopsi ini, sehingga dikeluarkannya Statsblad nomor 129 tahun 1917 yang berlaku bagi golongan Tionghoa yang berlaku setelah 1917. Pada Statsblad nomor 129 tahun 1917 ada aturan yang sah. Dalam garis laki-laki, maka ia boleh mengangkat seorang laki-laki sebagai anaknya. Dalam Statsblad 1917 nomor 129 tidak ada satu pasal pun yang menyangkut masalah motif atau tujuan mengadopsi. Tapi ada aturan mengenai anak yang boleh diangkat, yaitu hanyalah anak laki-laki saja. Sedangkan untuk anak perempuan tidak boleh dilakukan adopsi, dan apabila dilakukan adopsi terhadap anak perempuan, maka adopsi itu batal demi hukum. Komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindaklanjuti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak, dan peningkatan kesejahteraan anak. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak yang dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan bagi orang tua mampu melaksanakan pengangkatan anak. Tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau berdasarkan pada adat kebiasaan setempat. Ketentuan yang berhubungan dengan pengangkatan anak adalah mengenai bagaimana hubungan si anak angkat dengan orang tua kandungnya, yaitu pada pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutus
darah anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Undang-undang juga mewajibkan orang tua untuk memberitahukan tentang asal-usul si anak dan orang tua kandungnya sebagaimana dinyatakan dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak. Berbeda dengan pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pelanggaran terhadap pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikategorikan sebagai tindak pidana. Artinya setiap orang tua angkat yang memutuskan hubungan darah antara si anak dengan orang tua kandungnya berarti juga menghilangkan segala hubungan hukum antara keduanya telah melakukan perbuatan kriminal, mengingat banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, yaitu pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar, pemalsuan data, perdagangan anak, bahkan telah terjadinya jual beli organ tubuh anak. Untuk itu perlu pengaturan tentang pelaksanaan pengangkatan anak, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat yang dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintahan Republik Indonesia pada nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Ini juga mengatur mengenai pengawasan adopsi. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Sosial dan Masyarakat. Pengawasan ini juga diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam proses adopsi. Dalam PP ini juga menguraikan siapa saja atau lembaga mana saja yang layak diawasi, yaitu dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang mencakup ketentuan umum jenis pengangkatan anak, syarat-syaratnya yaitu pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, dan pelaporan. Dengan berlakunya peraturan pemerintah ini juga dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik anak. Pada saat berlakunya peraturan pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintahan ini. Dalam prakteknya pengangkatan anak digolongkan menjadi dua macam, yaitu adopsio plena, yaitu adopsi yang menyeluruh dan mendalam sekali akibat hukumnya. Anak yang diangkat memutuskan sama sekali hubungan hukum dengan orang tua kandungnya dan meneruskan hubungan hukum dengan orang tua yang mengangkatnya. Akibat hukumnya, anak tersebut mempunyai hak waris dari orang tua angkatnya dan tidak lagi mempunyai hak waris dari orang tua kandungnya. Adopsio minus plena, yaitu adopsi yang tidak demikian mendalam dan menyeluruh akibat hukumnya. Jadi di sini hanyalah untuk pemeliharaan saja sehingga dengan sendiri tidak menimbulkan hak waris dari orang tua angkatnya. Dan kesimpulan dari artikel ini yaitu proses pengangkatan anak dapat dibuat dengan cara pengajuan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memperoleh kepastian hukum terhadap pengangkatan anak tersebut sesuai dengan ketetapan undang-undang yang berlaku. Dan terakhir, hak mewaris anak angkat tidak diatur di dalam kitab-kitab undang hukum perdata. Namun demikian khusus bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, kedudukan anak angkat adalah sama dengan anak sah. Untuk itu ia berhak mewaris harta warisan orang tua angkatnya menurut undang-undang atau mewaris berdasarkan hukum waris
testamentaire apabila ia mendapat testamen hibah wasiat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.